Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala siratim mustaqim wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, mari sama-sama kita manfaatkan dengan mengaji, mencari ilmu, dengan harapan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walil mu'mini salasu alamatin yubadiru fi ta'atillahi wa yajtanibu al-maharima wa yuhsinu ila man asa'a ilaihi. Suatu ketika junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika itu pula beliau memberikan banyak sekali wasiat-wasiat, wejangan-wejangan luhur kepada beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Salah satu di antaranya adalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan akan 3 tanda bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja sih 3 tanda bagi orang yang beriman ini yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, sebagaimana yang barusan Al-Fakir baca dalam kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi memberikan penjelasan kepada Sayyidina Ali tentang 3 tanda bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Walil mu'mini, bagi orang yang beriman, salasu alamatin, ada 3 tanda. Apa saja? Yang pertama, yubadiru, dia bersegera, fi ta'atillahi, di dalam taat kepada Allah, wa yajtanibu, dan ia menjauhi, al-maharima, terhadap beberapa larangan Allah, wa yuhsinu, dan ia berbuat baik, ilaman, kepada orang, asa'a, yang berbuat buruk atau berbuat jahat, ilaihi, kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi seorang mukmin itu ada 3 tanda. Yang pertama, yubadiru fi ta'atillahi, dia segera atau dia sangat-sangat mengutamakan dalam hal
ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tentunya kita sebagai seorang mukmin, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sama-sama tahu bahwa dalam Islam itu banyak perintah, banyak larangan. Siapapun yang menjalankan kebaikan, ketaatan kepada Allah, sekecil apapun, sebesar apapun, akan ada balasannya. Maka bagi orang yang memiliki keimanan yang betul-betul kuat dalam hatinya, dalam hal ketaatan kepada Allah ini menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana, misalkan orang tersebut mengetahui akan perintah Allah berupa ibadah, sholat 5 waktu. Maka ketika sudah masuk waktu sholat, sebelum keluar waktu sholat, orang-orang yang beriman ini dia akan segera bergegas hatinya untuk apa? Untuk bersuci, ambil wudhu, kemudian beribadah, menjalankan ketaatan berupa ibadah sholat 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa tidak nyaman, tidak tenang manakala hati ini ketika mendapatkan perintah dari Allah tidak segera melaksanakannya. Gak tenang hatinya kalau belum sholat, gak nyaman rasanya kalau belum melaksanakan perintah-perintah Allah, salah satunya berupa ibadah sholat 5 waktu. Dan masih banyak lagi ketaatan-ketaatan yang lainnya. Apapun itu, baik itu perintah sholat, ya, perintah zakat bagi yang mampu, perintah haji, berkebetulan dia seorang mukmin yang mampu, baik itu zakat fitrahnya, zakat hartanya, zakat pertaniannya, zakat perdagangannya, ya betul-betul koreksi. Sudah sampai nisabkah harta saya? Sudah saatnyakah harta saya untuk dizakati? Karena dalam harta itu ada perintah ketaatan dari Allah. Apa? Untuk memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka dia pun tidak akan lalai, selalu meneliti. Bahkan jika sudah sampai nisabnya, dia akan segera mengutamakan, menomor wahidkan berupa ketaatan kepada Allah. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah mengeluarkan zakatnya, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Begitupun tentang ibadah haji misalkan. Karena dia orang mampu, orang kaya, sebelum dia berpikir untuk usaha ini lagi, sebelum berpikir untuk investasi misalkan, atau sebelum dia menabung, memanfaatkan harta yang lain-lainnya, terlebih dahulu yang ia prioritaskan adalah perintah Allah, ketaatan kepada Allah untuk segera melaksanakan ibadah haji. Dengan cara apa? Dengan cara mendaftar terlebih dahulu. Soal nanti kapan berangkatnya, soal nanti bisa berangkat atau tidak pada waktu tiba saatnya, serahkan semuanya keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan Allah yang harus ia jalankan. Maka bagi orang yang beriman, dia selalu hati-hati, tidak lalai, selalu memprioritaskan ketaatan dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ciri seorang mukmin, yubadiru fi taatillahi, segera dalam hal taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, ciri seorang mukmin adalah wayastanibu al-maharima. Ia menjauhi beberapa larangan-larangan
yang telah ditetapkan oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir telah menyebutkan tadi bahwa dalam Islam itu ada perintah, ada larangan, ada sesuatu yang diperintahkan dan pula dianjurkan, ada pula sesuatu hal yang harus kita jauhi, ada sesuatu hal yang harus kita hindari, jangan sampai kita terjang atau kita lakukan. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah al-maharimah, beberapa perbuatan ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, bagi orang yang beriman kepada Allah, sama kayak tadi, dia memprioritaskan yang pertama taat kepada Allah, yang kedua dalam hal menjauhi perkara yang haram ini pun juga dia sangat ketat. Apapun itu, ketika itu dilarang oleh Allah, ya walaupun nafsu mungkin menginginkannya, nafsu sangat mengidolakannya, sangat-sangat ingin melakukan, akan tetapi manakala perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang oleh Allah, maka dia akan menjauhi. Banyak larangan-larangan Allah, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui. Dalam Islam tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh korupsi misalkan, tidak boleh memakan babi, tidak boleh memakan sesuatu yang dilarang, misalkan binatang halal tetapi disembelih tidak menyebut asma Allah, tidak boleh menyakiti tetangga, ya, tidak boleh ghosab, tidak boleh membicarakan aib orang lain, dan masih banyak lagi larangan-larangan Allah. Jikalau kita rinci satu persatu sangat banyak sekali, tentu sudah sama-sama maklum. Bagi orang yang hatinya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah, ya tinggalkan. Berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan haram-haram ini, untuk meninggalkan sesuatu yang haram, bagaikan dia lari dari kobaran api yang hendak membakarnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian orang tersebut insya Allah betul-betul menjadi orang yang mukmin, yang berkualitas, pribadi yang berkualitas, keimanannya betul-betul ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ia melakukan ketaatan dinomor satukan, tak lupa pula ia meninggalkan keharaman dengan begitu ketat, lari dari barang haram bagaikan ia melarikan diri dari kobaran api yang hendak membakarnya. Ini ciri yang kedua bagi orang yang beriman. Berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menjalankan aktivitas hidup yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di panggung dunia fana ini. Kemudian yang ketiga, wa yuhsinu ila man asaa ilaihi. Ia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Memberi, bersedekah kepada orang yang dermawan kepada kita itu wajar. Ya, menolong kepada orang yang sering membantu kita itu biasa saja. Tetapi yang istimewa lagi, mungkin ini jika kita tidak dilatih sedikit demi sedikit, bisa jadi mudah diucapkan, akan tetapi berat untuk direalisasikan, kecuali orang tersebut betul-betul ada niat
dan tentunya mendapat maunah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk atau berbuat jahat kepada kita. Wah, ini luar biasa. Nggak mudah untuk melaksanakan ini. Ya, dia mempermalukan kita mungkin. Kita doakan dengan kebaikan. Dia maki-maki kita di depan umum, kita pun diam tidak membalasnya. Di belakang, bahkan ketika ia selesai sholat atau mungkin pas setiap tahajud malam, dia doakan dia. Mudah-mudahan dibukakan hatinya, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah sehingga ia tidak mengulangi perbuatan itu kepada orang lain, cukup kepada diri saya saja misalkan. Padahal seandainya dia mampu membalas perbuatan tersebut, dia mampu. Tetapi karena ada ilmu yang ia miliki, ada etika, ada akhlak, ada cahaya iman yang menyinari ruang nurani kalbunya, maka seseorang yang berbuat buruk kepadanya pun ia tidak membalasnya dengan sebuah keburukan, bahkan justru ia balas dengan sebuah kebaikan. Dia kasar, ia balas dengan kelembutan. Ia maki-maki, mencaci, lontarkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, bahkan mengumpat kepadanya, ia pun sabar, justru malah mendoakannya. Subhanallah. Orang-orang yang demikian ini betul-betul luar biasa dan istimewa karena ia mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu meredam emosi dan amarahnya sehingga dia tidak terpengaruh dengan celoteh, dengan perbuatan-perbuatan buruk yang orang lain lontarkan kepada orang yang beriman tadi, justru malah membalasnya dengan sebuah kebaikan. Maka ini tentunya sangat berat. Akan tetapi jika kita latih, kita ada kemauan, saya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah semuanya itu akan kita lakukan dalam rangka menjemput kualitas keimanan kita yang lebih baik, lebih bermutu di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi sedikit 3 tanda yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali ketika dalam halwatnya atau dalam kesendiriannya. Itu artinya apa? Ketika Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, artinya pun beliau pun juga memberikan wasiat kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi seorang mukmin yang lebih berkualitas, lebih bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila ada salah dan kurangnya, itu semata-mata datang dari kekurangan dan kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.